Debit air berkurang, ratusan hektar sawah petani Brebes Utara terancam gagal panen. Wondo, warga desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes mengeluhkan sudah 15 hari tidak bisa menggali sawahnya, padinya yang sudah berumur 50 hari terancam gagal panen karena sungai untuk mengaliri air kering. Wondo, Bapak kerjanya apa? Petani. Ya, tani. Ini lagi nanam berapa hektar? Setengah hektar. Ya. Lah ini kenapa pakai mesin diesel? Ya, Banyak nggak ada ya? Irigasinya nggak lancar. Udah, bawangnya apa namanya? Padinya udah umur berapa? 40. Panennya umur berapa? Ya panennya itu 30 hari. Bulan 6 akhir. Oh, bulan 6 akhir, ini baru bulan 5 ya? Berarti kurang 1 bulan lagi ya? Ini kalau nggak diairi, Ya nggak panen. Berarti terancam gagal panen ya? Berapa hektar? Sunari, warga mana? Warga Padasugih. Padasugih, Iya. RT RW? RT 2, RW 3. Oh, iya. Tanam padi? Banyak kamu. Oh, berarti di wilayah kawasan mana nih? Brebes. Enggak, ini sini Bang Dalam apa? Warnanya sama Brebes. Itu banyak yang terancam gagal panen? Banyak. Kenapa? Penyebabnya apa? Hah? Penyebabnya? Airnya nggak ada. Airnya nggak ada ya? Nggak ada. Terus harapannya gimana? Hah? Harapannya? Harapannya tipis. Kalau nggak Penyebabnya apa itu katanya? Sumito. Itu penyebabnya apa? Airnya nggak jalan? Ya, airnya kan di sana katanya Bukan tutup ya? di bendung. Kerupuknya ya? Iya. Ya, itu Jadi kan nggak bisa kesini awir. Bulan puasa mau lebaran itu hari semua. Katanya apa alasan itu? Ada perbaikan. Ada perbaikan? Iya katanya. Ada perbaikan saluran di dari Notok ya? Iya. Cuman kenapa sampai di sini ditutup? Biarin petani jadi korban ya? Iya. Banyak Mas, ada yang bawang, padi. Bawang, padi berarti puluhan hektar. Apa? padinya aja puluhan hektar. Belum lagi bawangnya ya? Iya. Belum habis airnya. Biasanya bulan ini belum habis. Iya, biasanya sampai bulan 7. Ini bulan 5 sudah habis. Iya. Ya, berarti mintanya kepada pemerintah apa harapannya? Ya, pengairan. Pengairannya supaya Iya, lancar lagi ya. lancar. Rosida warga mana? Warga Padasugih. Padasugih. Ini jenengan ngopeni bawang. Bawangnya siapa? Bawangnya Pak Guru Marno. Guru Marno. Iya. Biasanya dapat bagian berapa? Bagian berapa Pak? Maro pira? Bolu. Ya misalnya biasanya kalau normal itu hasilnya berapa? Berarti biasanya dapat normal dapat berapa? 8 juta misalnya hasilnya, jangan dapat 1 juta ya. Nah ini nggak panen gini, panennya jelek begini, berarti tenaganya rugi? Ya rugi. Rugi? Rugi. Selama berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan? Iya. Kepala Dinas Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Brebes, Agus Ashari menjelaskan bahwa proses pembagian air sudah disampaikan oleh petugas dari Bendung Notok dan pembagian air untuk ke kiri dan ke kanan sudah disalurkan, namun untuk ke kanan yang mau wilayah sampai Brebes Utara debit air tidak mencukupi sehingga perlu adanya koordinasi lagi untuk pembagian air agar bisa merata. Petani dari daerah Wangandalam, Terlangu, Pulau Sari itu mengeluhkan tidak sampai air sampai ke lahan mereka. Itu penyebabnya apa Pak? Jadi memang itu kan kondisi air debitnya itu sekarang sudah mulai berkurang karena musim penghujannya itu sudah mulai berkurang, sehingga air yang ada yang biasa diharapkan misalnya di Bendung Notok itu 20 kubik, sekarang kondisi airnya hanya tinggal diterima di situ itu 10 kubik. Maka untuk dilaksanakan pembagian air itu tidak mampu untuk keseluruhan wilayah yang ada di daerah irigasi Pemali. Untuk itu maka harus dibagi waktunya, kemudian ada giliran. Nah untuk giliran ini kan harus disepakati bersama P3A yang ada di semua wilayah, kemudian nanti dirembuk bareng, dirembuk bersama-sama, kemudian nanti disepakati. Nanti ke Pemali kanan berapa hari, ke Pemali kiri dan tengah itu berapa hari, itu harus disepakati. Nah ini kita besok akan mengumpulkan para P3A untuk segera mengadakan musyawarah pembagian air, begitu? Betul. Air yang digelontorkan dari Bendung Notok itu per hari ada yang 3 meter kubik per detik, ada yang 4,
Nah, itu hanya sampai di wilayah Songgom. Sedangkan Brebes Utara itu kan lahannya luas sekali, Pak. Itu petani sekarang terancam gagal panen. Itu kedepannya bagaimana untuk koordinasinya, Pak? Kedepannya nanti kalau sudah ditemukan kesepakatan giliran, maka air yang akan dialirkan dari pintu-pintu ke daerah-daerah pembagi itu harus dikawal oleh para mantri yang punya wilayah masing-masing beserta P3A, kemudian nanti dari unsur-unsur keamanan, mungkin dari Polsek, dari Koramil ikut mengawal agar tertib di dalam proses pembagian air tersebut. Begitu. Mahfudin LSM Jaga Kali Kabupaten Brebes menjelaskan bahwa untuk pengairan dari Bendung Notok secara pembagian adalah kewenangan PSDA Pemali Comal dan BBWS Pemali Juana. Namun untuk pengawasan di tingkat bawah justru harus ada Mantri Ulu-Ulu dan Kemantren yang harus turut mengawasi jalannya air hingga ke Brebes Utara. Petani yang jumlahnya ratusan hektar di wilayah Brebes Utara karena kekurangan air, pasokan air, itu penyebabnya apa, Pak? Yang pertama adalah soal debit air atau stok air yang berkurang ya, karena udah memasuki musim kemarau. Yang kedua, manajemen distribusi air dari hulu hilir muara kan. Nah, sebenarnya ini tupoksi siapa? Saya mendengar bahwa ini tupoksinya BPSDA, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air. Kalau di sini Pemali Comal ya, ada di Tegal Kota itu, di daerah Gereja Pius itu. Nah ini harus ada, menurut saya perlu ada pembenahan lah. Banyak catatan-catatan sejarah tentang distribusi air, manajemen distribusi air, bisa dipelajari kok. Nah ini harus diperhatikan. Kemudian ini persoalan kompleks, sehingga instansi yang terkait di sini saya mendengar TNI juga dilibatkan dalam persoalan ketahanan pangan nasional. Otomatis di dalamnya adalah include persoalan tata kelola air atau manajemen distribusi air. Saya pikir itu, Mas. Air katanya tidak sampai di daerah Pangandalam Terlang. Itu apakah bisa terancam gagal panen? Ya tergantung ini tanamannya apa dulu. Ada padi, ada bawang. Ya jelas kekurangan air akan mengancam keberhasilan tanaman itu. Untuk petani harusnya bagaimana, Pak? Ya saya pikir dulu pernah saya menerima pelajaran tentang pola tanam ya. Pola tanam ini kan, dan ingat persoalan masalah bercocok tanam. Bercocok tanam ini sesuai dengan pertama tanahnya, kemudian musimnya. Maka muncullah diksi atau kata yang namanya bercocok tanam. Otomatis petani dalam bercocok tanam harus memperhatikan tanah dan musim atau mangsa ya, titik mangsanya. Kalau mangsanya kekurangan air, mestinya kan palawija, bukan padi dan seterusnya nih. Ini pola tanam harus diperhatikan lagi ini loh, Bro. Untuk itu perlu pengawalan dari TNI Polri agar bisa air dibagi secara adil dan masyarakat khususnya petani Brebes Utara bisa kebagian air. Dari Brebes Teguh Aji Wiguno melaporkan.